Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya dari kelas 11 MIPA 5. Dan sekarang saya akan coba menjawab soal penilaian harian bagian A. Dan bagian saya ada pada nomor 1, yaitu 1, 6, 11, 16, dan 21. Nomor 1. Pasangan yang tepat antara beri bentuk mobilitas penduduk dan dampaknya adalah, yang saya jawab di sini adalah A, ruralisasi. Dampaknya adalah pada bertambahnya penduduk di perdesaan. Nah, kenapa ini yang paling tepat? Karena dari beberapa pilihan yang lain, dampak dan pengertian dari bentuk mobilitasnya yang paling tepat adalah ruralisasi. Karena pengertian dari ruralisasi sendiri adalah perpindahan dari penduduk desa ke kota. Dan jadi sini dampaknya sesuai dengan bentuk mobilitasnya. Kemudian nomor 6. Soalnya perhatikan piramida penduduk berikut. Nah, piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa yang saya pilih di sini adalah A, tingkat kelahiran dan kematiannya tinggi. Kenapa saya pilih itu? Karena opsi-opsi lain tidak menunjukkan pada fungsi dari piramida penduduk. Contohnya, kualitas dan kuantitas penduduk meningkat. Nah, kualitas dan kuantitas penduduk sini kan tidak bisa dilihat dari piramida penduduk. Piramida penduduk itu menunjukkan bahwa jumlah angka penduduk dari masing-masing kelompok usia. Misalnya dari 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan sebagainya. Nah, yang paling tepat opsi isinya adalah tingkat kelahiran dan kematiannya tinggi. Dapat lihat dari piramida penduduknya bahwa tingkat kelahirannya tinggi karena usia 0 sampai 4 tahun itu sangat banyak populasinya. Kemudian kematiannya tinggi, angka kematiannya tinggi. Ini dapat dilihat dari mulai dari umur 50-an ke atas sudah mulai berkurang, sehingga sampai di 80 ke atas pun sangat berkurang sekali populasinya. Kemudian nomor 11. Nomor 11 soalnya isinya adalah perhatikan faktor-faktor terkait urbanisasi berikut. 1. Fasilitas pendidikan di kota lebih baik. 2. Musim kemarau berkepanjangan. 3. Gagal panen di desa karena hama. 4. Mudah mencari pekerjaan di kota. 5. Sifat gotong royong di desa makin padat. Faktor pendorong terjadinya urbanisasi ditunjukkan oleh angka. Yang saya jawab di sini adalah B, yaitu 1, 3, dan 4. 1. Fasilitas pendidikan di kota lebih baik. Ya, ini faktanya terjadi begitu, bahwa orang di desa pindah ke kota, salah satu alasannya itu fasilitas pendidikan di kota lebih baik. Kemudian 3. Gagal panen di desa karena hama. Nah, ini berdampak pada pekerjaan orang-orang di desa. Pekerjaan orang-orang di desa ketika gagal panen itu jadi berkurang, sehingga mereka mencari pekerjaan di kota. Jadi salah satu faktornya juga adalah gagal panen di desa karena hama. Kemudian 4. Sifat mudah mencari pekerjaan di kota. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di kota itu adalah tempat pembangunan utama dalam sebuah negara. Jadi otomatis lapangan kerja banyak terbuka dibanding di desa. Jadi yang menurut saya paling tepat di sini adalah 2, 4 dan 1, 3 dan 4. Itu jawaban bagian B. Kemudian nomor 16. Perhatikan upaya-upaya pemerintah berikut. Mendata jumlah penduduk usia sekolah, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, menyediakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, memberikan pelatihan bagi guru atau pengajar, membangun sarana pendidikan. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan penduduk Indonesia ditunjukkan oleh angka. Jawaban saya di sini adalah E, yaitu 3, 4, dan 5. Kenapa saya bilang 3, 4, dan 5? Ya, menyediakan dana bantuan operasional sekolah. Untuk itu sendiri sudah sangat membantu prasarana bagi sekolah, karena dana BOS diperuntukkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah atau kelengkapan dari ekstrakurikuler dan pelajaran wajib siswa. Untuk 1 dan 2 kenapa saya bilang tidak tepat? Karena mendata jumlah penduduk usia sekolah, yaitu tidak terlalu berpengaruh untuk
membangun potensi-potensi anak agar bisa belajar dengan baik. Karena pendidikan sendiri kan tujuan utamanya adalah anak. Kemudian memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi. Ini sebagai salah satu dampak, cuma tidak terlalu kena karena siswa berprestasi itu bukan cuma dari negara doang beasiswanya, namun dari instansi-instansi lain juga banyak. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah 3, 4, dan 5. Menyediakan dana bantuan operasional sekolah, memberikan pelatihan bagi guru atau pengajar, dan membangun sarana pendidikan. Kemudian nomor 21. Soalnya Pak Ahmad bertugas di Perancis dan menetap di sana bersama keluarganya dari tahun 2009 hingga 2018. Sehingga setelah bertugas dia kembali pada tahun 2019. Keluarga Pak Ahmad telah melakukan, menurut saya yang paling tepat di sini adalah imigrasi. Jadi yang mungkin paling mirip di sini adalah imigrasi dan emigrasi. Nah kan kalau imigrasi sendiri kan dari tempat satu ke tempat lainnya. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan dari tempat asal ke tempat lainnya. Nah, Pak Ahmad di sini pada kasusnya dia berpindah bukan dari tempat asalnya. Kan tempat asalnya bukan di Perancis, di Indonesia. Tapi dia dari Perancis ke Indonesia. Berarti dari tempat lain ke tempat lain, bukan dari Indonesia ke Perancis. Kalau misalnya dia dari Indonesia ke Perancis, maka yang lebih kena adalah emigrasi. Tapi di sini dari Perancis ke Indonesia, maka yang lebih kena di sini adalah imigrasi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.